Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Wahyu Yunian Putra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah trigonometri. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang materi trigonometri, yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rahmat Syukur dengan MPM 2111050157 dan Emilia Sapitri dengan NPM 2111010128. Pada materi kali ini terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Trigonometri merupakan salah satu ilmu yang berhubungan dengan besar sudut. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigono, yang berarti 3 sudut, dan metron, yang berarti mengukur. Jadi, dapat dikatakan bahwa trigonometri membahas mengenai sudut-sudut yang berada di dalam segitiga. Konsep dasar yang harus dipahami dalam trigonometri yaitu konsep triple Pythagoras, konsep dasar segitiga yang terdiri dari 3 buah sisi, yaitu sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Setelah memahami konsep tersebut, konsep yang selanjutnya perlu dipahami adalah perbandingan segitiga siku-siku dan perhitungan pada segitiga siku-siku. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada pembahasan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua konsep, yang ketiga penerapan, dan yang keempat latihan. Yang pertama yaitu pengertian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri merupakan salah satu konsep yang dibahas di dalam trigonometri. Perbandingan trigonometri merumuskan tentang ukuran sudut dalam bentuk derajat maupun radian. Istilah perbandingan trigonometri dapat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Pada pembahasan ini akan lebih banyak membicarakan tentang segitiga siku-siku, terutama unsur-unsur pada segitiga siku-siku yang berkaitan langsung dengan perbandingan trigonometri. Materi pembelajaran trigonometri juga pasti memiliki kaitannya dengan ayat Al-Quran, seperti yang dijelaskan pada surah Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya yaitu konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku dapat dibuat sebanyak 6 macam. Keenam macam itu dikenal sebagai perbandingan trigonometri: sinus, kosinus, tangens, kotangens, kosekan, dan sekan. Untuk memahami perbandingan trigonometri, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini kita akan mengenal istilah matematika baru, yaitu sinus, kosinus, tangens, kosekan, sekan, dan kotangens. Sinus merupakan kebalikan dari kosekan, kosinus kebalikan dari sekan, dan tangens kebalikan dari kotangens. Sinus, kosinus, dan tangens digunakan untuk menghitung sudut dengan perbandingan trigonometri sisi di segitiga. Dengan gambar segitiga tersebut, nilai perbandingan trigonometri untuk sinus, kosinus, dan tangens pada suatu sudut dalam sebuah segitiga siku-siku, misalnya sudut A, dapat didefinisikan sebagai berikut. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan C per B. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan A per B. Tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan C per A. Sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan B per A. Kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan sama dengan B per C.
Kotangen alfa sama dengan sisi samping per sisi depan sama dengan A per C. Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan, dapat diturunkan hubungan antara perbandingan trigonometri, yaitu rumus kebalikan dan rumus perbandingan trigonometri. Agar lebih mudah dipahami, kami sudah membuat tabel mengenai hubungan antara perbandingan trigonometri, yaitu rumus kebalikan dan rumus perbandingan, yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Berikut contoh soal mengenai konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu menerapkan konsep trigonometri segitiga siku-siku untuk memecahkan masalah. Berikut beberapa contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghitung tinggi bangunan atau gunung atau pohon atau bukit atau benda. Apabila kamu tahu jarak antara kamu dengan benda yang kamu amati dan kamu juga tahu sudut elevasi pengamatannya, maka kamu dapat menghitung tinggi dari bangunan yang kamu amati tersebut. Yang kedua, dalam navigasi. Perbandingan trigonometri dapat digunakan di bidang navigasi. Sebagai contoh, rasio trigonometri digunakan untuk menghitung jarak suatu titik terhadap garis pantai. Yang ketiga, dalam bidang oseanografi. Rasio trigonometri dapat digunakan untuk menghitung ketinggian gelombang laut. Yang keempat, dalam bidang astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi, karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai penggaris, pasti dihitung dengan bermain skala-skala dan sudut-sudut, sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat. Rumus trigonometri sudut ganda digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Yang kelima, dalam bidang teknik sipil. Pengukuran tanah adalah suatu cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang dimensi 3 dari suatu tempat pada permukaan bumi. Hasil pengukuran tanah yang diperoleh antara lain digunakan untuk membuat peta topografi dari bumi untuk menentukan luas wilayah suatu daerah. Keahlian trigonometri seorang surveyor sangat mempermudah pekerjaannya sehingga beliau tak perlu terjun langsung ke medan-medan sulit. Yang keenam, pada bidang arsitektur. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap, beban struktural, efek bayangan matahari, dan sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Contoh soal. Sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 600, tentukanlah tinggi pohon tersebut. Penyelesaian yang pertama yaitu memahami soal. Dari soal dapat dibuatkan diagram seperti gambar di bawah ini. Langkah yang selanjutnya adalah dari soal diketahui bahwa jarak pengamat ke pohon sama dengan 100 meter, tinggi pengamat sama dengan 170 cm sama dengan 1,7 meter, sudut elevasinya sama dengan 45 derajat, dan yang dicari di sini adalah tinggi pohonnya. Untuk langkah yang selanjutnya memilih pendekatan atau strategi pemecahan. Konsep yang relevan dari soal di atas adalah perbandingan trigonometri. Dimisalkan bahwa T sama dengan tinggi pohon dikurang tinggi pengamat dan X sama dengan jarak pengamat ke pohon. Tan 45 derajat sama dengan T per X. Langkah yang selanjutnya adalah menyelesaikan model. Dengan menggunakan operasi hitung diperoleh tan 45 derajat sama dengan T per X. T sama dengan X tan 45 derajat sama dengan 100 dikali 1 sama dengan 100. Menafsirkan solusi. Tinggi pohon sama dengan T ditambah tinggi pengamat sama dengan 100 meter ditambah 1,7 meter sama dengan 101,7 meter. Jadi tinggi pohonnya adalah 101,7 meter. Baiklah, selanjutnya yaitu latihan. Di sini kami telah mempersiapkan beberapa soal latihan mengenai materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang dapat dikerjakan agar lebih menambah pemahaman tentang materi yang telah kami sampaikan. Baiklah, selanjutnya yaitu penutup. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan, yaitu
Istilah perbandingan trigonometri dapat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Perbandingan sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku dapat dibuat sebanyak 6 macam. Keenam macam itu dikenal sebagai perbandingan trigonometri: sinus, kosinus, tangens, kotangens, kosekan, dan sekan. Perbandingan trigonometri seringkali dijadikan sebagai alat dalam penyelesaian permasalahan matematika yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Di antaranya dalam mencari panjang sisi-sisinya atau mencari nilai sudutnya jika diketahui besar salah satu sudut lancip dan panjang salah satu sisinya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penjelasan materi, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.